Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bacakan kitab Tauhid bab yang ke-19. Faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka, yaitu sikap yang berlebihan kepada orang-orang soleh. Jadi di antara sebab yang dapat menjadikan seorang menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah karena sikap berlebihan dalam memuliakan orang soleh. Jadi ada orang-orang atau sekelompok orang yang mereka sangat begitu mengagungkan orang-orang yang soleh. Begitu besarnya sikap pengagungan mereka sehingga membenarkan setiap ucapan dan perbuatan orang soleh tersebut, meskipun perbuatan dan ucapan orang soleh tersebut bertentangan terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka sikap berlebihan seperti ini dapat menjerumuskan seseorang kepada kekafiran dan mengeluarkannya dari agama. Wallahu ta'ala a'lam. Mengenai hal ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitabi la ta'lu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi ilal haqq. Wahai ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, janganlah kamu melampaui batas yang telah ditentukan Allah dalam agamamu. Jadi melampaui batas ini adalah keluar dari ketentuan Allah dalam hal agama. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 171. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa qalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yagusa wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka yaitu kaum Nabi Nuh berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan terutama janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq maupun Nasr. Ia mengatakan ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka, dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka. Dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan setan tersebut, tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Sehingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung tadi disembah. Ya, ayat ini adalah Quran surah Nuh ayat 23. Ibnu Al-Qayyim atau disebut juga dengan Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Ad-Jur'i Ad-Dimashqi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama besar dan tokoh gerakan dakwah Islamiyah, murid Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, mempunyai banyak karya ilmiah. Dilahirkan tahun 691 Hijriah atau 1292 Masehi dan meninggal tahun 751 Hijriah atau 1350 Masehi. Mengatakan banyak kalangan salaf yang berkata setelah mereka itu meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka lalu membikin patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tuturuni kama atoratid Nasoro ibna Maryam, innama ana abdun, faqulu Abdullahi wa Rasuluh." Janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa, putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluhu, yaitu hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal guluwan fa inna ma ahlaka man kana
qablakum man kana qablakumul gulu. Jauhilah oleh kamu sekalian sikap berlebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang berlebihan tindakannya. Beliau sebutkan kalimat ini sampai 3 kali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kandungan pada bab ini yaitu sikap berlebihan dalam memuliakan orang soleh. Yang pertama, bahwa orang yang memahami bab ini dan kedua bab berikutnya akan jelas baginya keterasingan Islam dan akan melihat betapa kuasa Allah itu untuk merubah hati manusia. Jadi hati manusia itu mudah berbolak-balik. Yang awalnya beriman bisa menjadi kufur. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Kemudian yang kedua, mengetahui bahwa mula pertama syirik yang terjadi di muka bumi ini adalah karena sikap yang tidak benar terhadap orang-orang soleh, yaitu ketika dahulu ada orang soleh yang meninggal, maka mereka membuat patung orang-orang soleh tersebut dalam rangka memuliakan mereka. Ini terjadi oleh umat Nabi Nuh. Mereka membuat patung-patung orang-orang soleh tersebut. Awalnya mereka tidak menyembahnya, tapi kelamaan seiring berjalannya waktu setelah meninggal orang yang membuat patung tersebut, kemudian ajaran agama mulai dilupakan, maka akhirnya patung tersebut mulai disembah. Jadi awal kekufuran itu adalah karena berlebihan terhadap orang-orang yang soleh, dalam mengagungkan orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, mengetahui apa yang pertama kali diperbuat orang-orang sehingga ajaran para nabi menjadi berubah dan apa faktor penyebabnya. Padahal para nabi itu sebagaimana diketahui adalah utusan Allah. Ya, penyimpangan pertama sekali adalah yang mereka lakukan dengan membuat patung-patung orang-orang soleh dari kalangan mereka. Penyebab mereka membuat patung orang-orang soleh tersebut adalah dikarenakan sikap. Penyebabnya adalah dikarenakan sikap berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang soleh. Kemudian yang keempat, diterimanya hal-hal bid'ah, padahal syariat ilahi dan fitrah murni manusia menolaknya. Jadi bid'ah yang pertama kali mereka lakukan adalah membuat berhala atau patung orang-orang soleh dari kalangan mereka. Inilah bid'ah yang pertama kali mereka buat.
Padahal itu bertentangan dengan syariat, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, faktor yang menyebabkan itu semua adalah pencampur adukan antara al-haq dengan al-batil. Ya, jadi bid'ah itu muncul karena mencampurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Adapun yang pertama ialah rasa cinta kepada orang-orang soleh. Sedang yang kedua ialah tindakan yang dilakukan sejumlah orang berilmu dan beragama dengan maksud untuk suatu kebaikan. Tetapi orang yang datang sesudah mereka menduga bahwa apa yang mereka maksudkan bukanlah hal itu. Jadi kadang kebaikan itu tidak selamanya diterima dengan baik juga. Bisa jadi kebaikan tujuan. Assalamualaikum Bang Putra, ada telepon masuk, silahkan dijawab. Assalamualaikum Bang Putra, ada telepon masuk, silahkan dijawab. Assalamualaikum Bang Putra, ada telepon masuk, silahkan.